Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh anggota Himpunan Ahli Elektro Indonesia dimanapun berada yang hari ini dengan setia mengikuti acara-acara webinar Himpunan Ahli Elektro Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi saya banyak mengenali. Berikutnya saya harus menyapa juga ada beberapa cukup banyak di sini dari universitas maupun dari kalangan akademisi. Pertama saya sampaikan terima kasih atas bergabungnya di webinar kami ini yang seri kedua dari Unhas Makassar, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Riau, Universitas Respati Yogyakarta, Universitas Bung Karno Jakarta, Politeknik Sriwijaya, Universitas Halu Oleo, Poltek Penerbangan di Medan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, lalu ada Universitas Islam Makassar, Politeknik Negeri Ujung Pandang, lalu ada Institut Teknologi Padang, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dan Universitas Bung Hatta. Di luar itu tentu banyak juga dari para simpatisan atau para undangan yang mengikuti acara hari ini. Mungkin ada dari salah satunya dari Cipta Karya, ya, dari Kementerian PUPR, dan beberapa praktisi konsultan maupun praktisi pelaku jasa konstruksi, mungkin dari ada dari kontraktor, konsultan manajemen konstruksi, dan konsultan perencana. Baik, untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan mengenai sepintas ya, contoh-contoh daripada materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kami. Pertama, dasar dari pembumian yang disampaikan hari ini adalah ISO IEC 30129 tahun 2015 dengan amandemennya 2019. Lalu ini adalah mengenai telekomunikasi bonding network. Ini satu contoh yang mengenai primary bonding atau disebutnya PBB. Ini yang secondary-nya. Ini lebih kepada bonding konduktor penampangnya, ya. Lalu ada amandemen yang tahun 2009. Ini bicara tentang grounding infrastructure untuk telekomunikasi. Ini salah satu contoh saja yang nanti akan dipertegas oleh narasumber, ya, di mana satu apa bedanya grounding, apa bedanya bonding, gitu ya. Lalu ada main earthing terminal di sana, ya. Ini juga seperti itu. Jadi ada backbone-nya, lalu ada primary, secondary bonding. Ini juga tabel untuk menentukan penampang daripada konduktor. Ini perbedaannya ya antara bonding satu dengan bonding di bawahnya, ya. Jadi bisa membedakan gitu ya. Nah, ini juga sistem STAR yang nanti akan detail lebih dijelaskan. Jadi bonding artinya lebih kepada semua sistem yang terikat gitu ya. Sistem yang terkoneksi ya di seluruh bagian. Kalau grounding itu lebih pada koneksi antara kabel grounding ke elektrodanya yang dibumikan. Nah, ini contoh-contohnya ya, kalau pada satu bangunan bertingkat bagaimana interkoneksinya. Ini contoh untuk di raised floor gitu. Masuk ke materi yang BICSI ya. BICSI itu adalah Building Industry Consulting Service International. Nah, ini ada dua reference contoh saja nih ya. Jadi ada satu bangunan dengan dua elektrode ya yang tidak dihubungkan. Ini bedanya kan, ini yang single yang langsung dihubungkan. Nah, ini grounding dan barang-barangnya ya, biar para pemirsa dan peserta bisa membedakan.
Kalau di ISO tadi istilahnya PBB, di sini TMGBB, itu sama prinsipnya. Ya, primary busbar. Nah, ini contoh-contoh yang secondary-nya. Ya, nah, ini sampel rack bonding. Ya, mana yang direkomendasikan, mana yang acceptable dan mana yang tidak acceptable. Itu komponen untuk grounding dan bonding system. Nah, ini sama sizing untuk penampang daripada konduktor ya, untuk bondingnya ya. Ini contoh daripada main grounding elektrokonduktor ya, di mana itu ada grounding rod yang ditanahkan, terus ada dari mungkin yang satu menjalar ke sana itu dari proteksi petir atau lighting protection. Nah, ini juga bagaimana main grounding electrode mesti diterapkan di lapangan ya, ada ketentuannya. Nanti diperjelas juga oleh narasumber kami dari HI. Ini satu contoh bonding ya, keterikatan. Jadi ada elektrode 1, 2, 3, lalu melalui ada secondary busbar, ada primary busbar, lalu ada petir. Jadi ini semua disatukan. Jadi tidak ada cerita dari pembumian listrik, pembumian elektronika maupun pembumian proteksi petir, ujungnya disatukan semuanya. Saya rasa itu sebagai gambaran supaya nanti para pemirsa atau peserta yang kami hormati semua untuk acara ini agar bisa lebih tune in kepada materi yang menarik dan cukup harus menjadikan perhatian, karena ini sistem pembumian adalah sistem yang berkaitan terhadap keselamatan orang maupun keselamatan perangkat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan webinar yang pertama yang telah dibahas mengenai frekuensi yang di bawah frekuensi tinggi. Sekarang kita lanjutkan pembumian elektronik frekuensi tinggi dan aplikasinya pada pusat data dan telekomunikasi. Mengenai frekuensi tinggi ini, dulu menurut ITU adalah antara 3 sampai dengan 30 MHz. Tapi pada AIC 30129 ini diperkenalkan definisi khusus untuk bonding dan grounding atau untuk pengikatan dan pembumian, yaitu yang di atas 1 MHz. Jadi yang di atas 1 MHz itu disebut frekuensi tinggi, di bawah 1 MHz disebut frekuensi rendah. Jadi kita ulang sedikit apa yang kita sebutkan di webinar pertama. Yang kita bicarakan utamanya adalah keamanan dan keselamatan. Ini sebenarnya di beberapa negeri sudah masuk dalam kategori pidana. Jadi kalau kita melanggar ini, kita sudah melakukan tindakan pidana. Di sini kita mempunyai acuan PUIL 2011-444.5.1 interkoneksi elektrode bumi dan IEC 62305 5.4.1, yaitu bahwa pembumian elektrode bumi yang fungsional, proteksi dan sistem proteksi petir tidak bisa dipisah. Kemudian yang satu lagi disatukan, tapi disatukan tidak dengan
konsep tertentu yang seperti yang dikemukakan, ini juga kurang benar. Yang benar adalah kalau dia membentuk equipotensial bonding, ikatan equipotensial. Jadi apakah itu lal atau lak? Pertama harus disatukan. Kedua, bila petir itu disatukan, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi untuk gedung bertingkat banyak disatukan dengan syarat-syarat tertentu. Lalu pertanyaannya, apa betul equipotensial? Karena ini intinya dari sistem pembumian ini, equipotensial. Kalau kita lihat pesawat jet, dan coba kita ukur dengan referensi nolnya di salah satu titik di sayap, maka kita dapatkan angka-angka ini. 30 volt, 80 volt, 10 volt di bagian-bagian lainnya, 17 volt, dan lain-lain. Ini berarti ada problem. Nah, problem ini sebenarnya disebabkan oleh banyak hal, bahwa permukaan ini tidak homogen dan frekuensi yang bekerja juga tidak sama. Sehingga terjadi efek-efek kapasitif ataupun induktif. Pada peralatan lain, misalnya laci-laci rak elektronik, juga bisa terjadi perbedaan ratusan milivolt. Pada kapal besar besi malahan ratus volt. Sedangkan di mobil beberapa volt. Maka kita harus membicarakan karakteristik sistem pembumian. Idealnya impedans adalah 0. Jadi arus balik sinyal dari berbagai sirkuit yang berbeda tidak mengakibatkan kopling yang tidak diinginkan antar berbagai sirkuit dan peralatan. Tapi realitasnya keadaan impedans bumi tidaklah ideal. Untuk menghindar dari EMI, electromagnetic interference, maka harus kita ketahui betul ketidakidealan tersebut. Kita tahu karakteristik impedans. Tiap komponen pembumian baik untuk petir listrik maupun elektronik mempunyai karakteristik masing-masing berbeda, baik resistans, kapasitans maupun induktansnya. Resistans tergantung material, panjang, luas, dan penampang. Kapasitas tergantung bentuk geometris, kedekatan dengan konduktor lain, dan sifat dielektrik yang mengganggunya. Induktans tergantung pada ukuran geometri, panjang dalam tertentu, dan permeabilitas relatif dari logam. Sehingga impedans tergantung pada resistans, induktans, kapasitas, dan frekuensi. Maka kalau kita bicara mengenai kabel pembumian dari satu peralatan, itu bisa kita andaikan sebagai saluran transmisi dengan ujung dihubung pendek. Ini ujung dihubung pendek. Di mana karakteristik impedansnya bisa sama dengan akar L per C, dan impedans inputnya menghadapi karakteristik impedans ini. Jadi rangkaian penggantinya adalah kombinasi dari RLC yang menghadapi bidang bumi, tergantung dari besaran-besarannya. Jadi masalah kabel pembumian untuk high frequency tergantung dari impedansi karakteristik, resonansi, dan bagaimana agar tidak memancar dan menerima. Kalau kita gambar grafik impedans
terhadap frekuensi, maka impedansnya Z ohm ini kita lihat angka-angkanya di sini, sedangkan frekuensinya di sini. Di sini menghadapi resonansi bisa terjadi kelainan ya, yang menyebabkan dia tidak bersifat kecil lagi. Maka untuk pengikat bumi banyak sumber yang mengatakan rasio panjang banding lebarnya sebaiknya adalah 5:1. Sifat induktans semakin melebar, semakin rendah, semakin panjang, semakin tinggi induktansnya. Agar tidak terganggu atau memancar, sebaiknya kurang dari 1/10 panjang gelombang sinyal. Misalnya untuk frekuensi 60 MHz, maka panjang gelombang adalah 5 meter, panjang kabel 50 cm, sedangkan lebar 10 cm. Maka strapnya ini seperti begini, di mana kita tahu lebarnya dan panjang kabelnya. Pada sirkuit-sirkuit sering terjadi coupling impedansi moda bersama, common mode coupling impedance coupling. Jadi di mana sumber penyebab dan yang diganggu ini mempunyai impedansi yang sama Z, sehingga akan muncul efek I1 plus I2 di impedansi atau di bumi. Selain itu juga ada coupling konduktif derau eksternal pada kabel penghubung antar peralatan. Misalnya peralatan A dan peralatan B. Ini ada kabel. Ini impedansnya. Maka di sini bisa muncul ZL sama dengan VL tambah VN. VN itu berasal dari impedans ini, di mana ada arus sesat, yaitu IR ini yang akan mengalir melalui impedans CR karena ada perbedaan impedans antara dua titik ini. Bisa juga gelombang elektromagnetik yang masuk dan mendapat sambutan karena panjangnya cocok dengan gelombang yang masuk, misalnya seperempat lambda, maka terjadi gangguan, dan itu diperparah dengan adanya sifat-sifat parasitik, kapasitor parasitik di sini. Dia juga bisa mengganggu dengan adanya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, seperti dikatakan tadi, bisa memancar atau bisa menerima. Masalahnya sama saja. Jadi kita tidak ingin dia mengganggu atau diganggu. Maka dari sisi jaringan IIP atau ikatan ekipotensial pembumian, maka hierarki adalah penting. Yang paling atas adalah rangkaian analog sampai dengan 100 kC, microvolt sampai dengan milivolt. Ini sama, tapi sampai dengan gigahertz karena ini komunikasi radio di sini. Kemudian sistem digital sampai 100 MHz. Ketiga-tiganya mempunyai pembumian, di sini masih bisa disatukan. Kemudian ada yang dari sumber daya DC, yaitu jalur balik yang lebih besar 1 ampere. Ini disatukan di bawahnya. Kemudian relay, ini yang paling berisik, relay sampai dengan 50 volt.
disatukan di bawahnya lagi, dan turun ke bawah ada protection earth PE yang merupakan hal standar di sistem TNS. Meskipun memakai pengikat yang bisa dicopot, lalu di bawah sekali adalah sistem proteksi petir SPP dengan pulsa elektromagnetik besarannya kiloampere dengan frekuensi sampai dengan puluhan megahertz. Ini yang paling rendah. Tapi semua disatukan. Kita juga punya problem, apakah pembumian itu harus titik tunggal atau multi titik. Sebenarnya sama daerah ekopotensialnya, tetapi konfigurasinya berlainan secara fisik. Kalau kita lihat koneksi bintang, maka koneksinya ke bumi itu begini, yaitu peralatan 1, 2, 3, 4. Di sini sumber powernya, dan ini peralatan N. Tapi dia menghadapi masalah parasitik, kapasitor parasitik di sini, lalu di sini dan di sini, kemudian di sini antar peralatan, kabel dan peralatan, dan seluruhnya itu mengakibatkan degenerasi hubungan titik tunggal atau bintang. Jadi kualitasnya menjadi jelek. Karena itu ada sistem pembumian multi titik. Ini sebenarnya sejarahnya dari zaman tabung. Kita sudah tahu kalau memakai tabung di bawahnya kita kasih sasis besar. Sini sebenarnya peralatan 1 disekrup di sini. Masing-masing disekrup sehingga bidang bumi tersebut bidang ground plane, tapi dengan istilah baru, bukan disebut ground tapi bumi, bidang bumi disekrup, peralatan-peralatan tersebut disekrup di atas ini sehingga jadi pembumian multi titik. Maka perjalanan pengurangan jalur impedans bumi itu kita mulai dari DC chain dan akhirnya menuju satu sistem sasis ini bidang bumi yang ideal. Kedua, grid, yaitu ini mesh kabel-kabel jala-jala yang disebut grid bumi. Kok goyang ya? Maka kita bicara mengenai kepekaan dan imunitas. Karena tidak semua konfigurasi dan sirkuit itu harus ditopang secara dahsyat dengan pembumian ekuipotensial secara menyeluruh. Tapi kita bicara mengenai media kabelnya. Kalau kabel hubungan ke kiri dan ke kanan itu bersifat asimetrik atau simetrik. Kemudian apakah simetriknya itu berperisai, shielding maksudnya, atau tidak, balance, diferensial, ini sebenarnya sudah diberikan pada webinar pertama. Kemudian terakhir, kabel serat optik. Jelas, kepekaan pada performa jaringan ikatan ekuipotensial, makin sederhana sistem media kabelnya itu, makin tinggilah kebutuhannya akan jaringan ikatan ekuipotensial. Serat optik paling rendah. Apakah serat optik benar-benar tidak perlu? Nanti kita akan lihat juga. Kemudian bisa juga dari sisi imunitas. Yang paling rendah adalah gerbang paralel, hubungan paralel.
kemudian RS-232, serial, dan kabel video. Yang sebagian adalah Modbus, RS-485, dan SCSI. Small Computer System Interface ini sudah menerapkan balance dan diferensial. Maka ini sudah termasuk simetrik. Maka dia imunitasnya sebagian ada. Yang tinggi adalah jaringan Ethernet. Dan secara praktek USB, Universal Series Bus. Ini tinggi imunitasnya, karena itu kita tidak terlalu memerlukan dukungan jaringan ikatan ekuipotensial. Kemudian seperti juga yang di atas, yang paling tinggi adalah serat optik dan wireless nirkabel. Pertimbangan mengenai kepekaan ini ditentukan pada standar IEC 30129. Kita lihat lagi ini tulisannya, rendah sebagian, tinggi total. Di mana yang sebagian itu bisa sampai 100 kali yang rendah. Karena itu kita harus betul-betul berpikir dan memilih dalam mendesain sistem ekuipotensial bonding ini, karena kebutuhannya sebenarnya harus dilihat dari problemnya. Maka ada IEC 30129 ini yang pada dasarnya adalah ATU TK27 yang mengatur konfigurasi penyiaran nasional dalam bangunan telekomunikasi, dan ANSI TIE 607D ini dalam proses harmonisasi penyamaan. Kalau menurut ATU TK27 secara standar ada 3 macam hubungan yang bisa dikemukakan, yaitu Mesh IBN, maksud saya Mesh BN, Mesh IBN, dan Star IBN. Mesh BN seperti juga yang lain-lain berasal dari sebenarnya BN sendiri, bonding network. Dan kemudian menjadi CBN. Jadi yang common bonding network yang luar ini namanya common bonding network. Sedangkan keseluruhannya namanya bonding network. Kemudian khusus di Mesh BN, masing-masing tempat rak peralatan modul itu dihubungkan satu sama lain dan ke dinding. Sedangkan pada Mesh IBN hanya satu titik yang dihubungkan ke CBN atau Common Bonding Network. Common Bonding Network itu adalah sesuatu yang dimiliki tiga-tiganya. Ini gangguan aja. Jadi titik ini penting karena ini adalah single point connection window. Ini adalah titik yang menghubungkan sistem ini dengan CBN. Jadi persoalan masing-masing ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau ini, Mesh BN ini kelebihannya, kita tidak usah khawatir mengenai isolasi, semua dihubungkan. Jadi relatif kalau kita merawat, merubah dan sebagainya aman. Sedangkan pada sistem yang Mesh IBN kita harus hati-hati karena titik tunggalnya ini cuma satu. Begitu juga yang Star, ini cuma satu.
Yang star mempunyai problem juga parasitik, ini bisa antara kabel-kabel ini bisa ada terjadi kapasitas parasitik. Jadi di sini diterangkan mengenai bonding network jaringan IEP. Saya nggak akan ulang terlalu panjang. Kemudian prinsip implementasi CBN atau Common Bonded Network yang sekelilingnya tadi. Kemudian ganggu banget. Mesh Bonded Network. Kok nggak bisa berubah? Nah, mengenai perawatan, MSBN lebih unggul seperti dikatakan tadi bahwa perubahan-perubahan pengaruhnya kecil pada MSBN. Sedang di IBN lebih sulit karena aktivitas pekerja dapat mengakibatkan putusnya hubungan antara IBN dan CBN. Bisa melanggar koneksi titik tunggal dan mendatangkan arus surja pada IBN. Hampir serupa adalah perawatan sistem daya DC. Karena verifikasi koneksi tunggal pada sistem DCI terfasilitasi bila koneksi itu dibuat dengan konduktor di mana dipasangkan ampermeter DC. Jadi ini untuk melihat apakah hubungan-hubungan ekuipotensial itu terpelihara. Jadi kalau arusnya 0 itu konfirmasi keadaan koneksi titik tunggal baik. Kemudian juga bisa dilihat dari voltase antara berbagai busbar yang ada, antara primary bonded busbar, PBB dan SPB misalnya secondary, itu harus kurang dari 1 volt. Jadi dari 3 macam ini, kemudian diulang oleh 30129, dan ini gambar SPCW, Single Point Connection Window. Pada MSBN dipakai untuk data, pusat data, yang juga biasanya dapat dilakukan dengan raised floor, di mana pedestal atau kaki-kaki raised floor itu bisa menjadi sinyal reference grid. Sinyal reference grid itu bisa didapatkan juga dari pembesian di lantai yang nanti dihubungkan pada pedestal sehingga mempermudah terbentuknya sinyal reference grid. Salah satu yang dibentuk oleh 30129 adalah istilah MET. Main Earthing Terminal, terminal pembuangan utama. Jadi MET itu terdapat di sini. Ini terminal pembumian utama. Ini mencoba menggambarkan secara 3 dimensi. Ini area distribusi peralatan telekomunikasi masing-masing. Kemudian area konsentrasi peralatan telekomunikasinya di yang hitam kecil ini. Kemudian backbone-nya, hubungan tulang punggung. Dan yang besar ini adalah zona-zona. Kenyataannya adalah begini bentuknya. Di sini mohon perhatikan ini cara grounding ini ditekuk harus lebih besar dari 90 derajat dan lingkaran tekukannya harus lebih besar dari 20 cm. Ini dipelihara di mana-mana ini.
Nah, ini ada istilah-istilah yang baru. BBC, backbone bonding conductor, konduktor IEP tulang punggung. SBB, secondary bonding busbar IEP sekundar. Jadi kalau kita masuk dengan MET tadi, maka kita sambung ke PBB, primary bonding busbar. Primary bonding besar, baru secara star ini dipisah kalau di gedung bertingkat ke masing-masing lantai, di mana terdapat 2 SBB di per lantai. Kemudian di atas digabung untuk mendapatkan resistansi yang sama. Ini BBC untuk resistansi, backbone conductor untuk resistansi, pengendalian resistansi, dan yang satu lagi untuk impedansi. Maka hal ini bisa tergambar seperti dalam gambar yang berikut ya. Jadi masing-masing lantai ada SBB, ini dia busbarnya. Kemudian ada primary bonding busbar, yaitu di lantai pertama atau lantai dasar. Kemudian ada juga telecommunication bonding conductor, yaitu di sini. Karena dia menghubungkan sistem ini ke sistem telekomunikasi. Di sini grounding electrode conductor. Di sini backbone bonding conductor, BBC. BBC-nya di sini ya. Oh, maaf, di atas. Jadi yang menghubungkan sistem yang kiri dan sistem yang kanan, backbone bonding conductor. Dengan itu menyamakan arus, menyamakan ekuipotensial, sehingga terjamin ekuipotensialnya. Kalau gambar ini bukan dari IEC 30129. Saya masukkan karena istilah-istilah itu dulu begini. Istilahnya masih grounding, bukan bukan earthing. Jadi ada grounding equalizer GE yang sebenarnya menjadi bonding equalizer, di mana shaft kiri dan kanan ini diratakan dengan equalizer ini. Yang lain-lain sama, cuma istilah-istilahnya masih berlainan. Belakangan pada TIA yang terakhir, yang 607D, itu ada harmonisasi sehingga istilahnya disamakan. Semuanya juga dihubungkan dengan struktur metal dari gedung. Nah, contoh ini sudah dilihat tadi. Kalau hubungan antara panel listrik dan peralatan elektronik misalnya begini, dengan protective bonding network conductor, dengan kabel proteksi jaringan, maka disarankan untuk membentuk mesh ini. Mesh itu juga di ground dengan sistem metal dari gedung. Tadi kita sudah bicara mengenai konfigurasi star. Di sini konfigurasi star juga masing-masing bisa di lokal mempunyai ciri sendiri, yaitu mesh bonding. Seperti ini. Kalau kita bicara mengenai kelebihan mesh bonding, tadi reverse sinyal yang baik sekali pada ruang peralatan dengan syarat MPDC jala cukup rendah.
pengendalian draw dan medan elektromagnetik yang baik, hubungan bumi yang pendek antara peralatan dan jala yang biasanya di bawah raised floor, pengurangan efek voltase yang besar pada lingkar bumi. Lingkar bumi itu maksudnya ground loop, pengendalian surja dan transient, jadi surge and transient yang baik, kemudian banyak alternatif bagi gangguan sehingga tidak membanding hanya satu jalur. Maka ground fault bisa dilayani dengan baik. Ada kekurangannya tentu karena biarpun bisa ditalangi tapi bisa ditanggulangi, tapi ground loop selalu ada dan dapat menjadi masalah bila impedans jala tinggi. Seringkali referensi sinyal yang kuat mungkin tidak diperlukan sehingga overkill adanya mesh bonding di situ, atau tidak dibenarkan oleh standar telekom lokal. Dan juga menjadi persoalan yang bisa muncul dari arus hubung pendek dari baterai besar. Atau kegagalan sistem AC kalau dicampur antara AC dan DC masuk ke dalam sistem DC. Dan sulit kalau tidak ada raised floor. Kelebihan sistem Star IBN kita lihat kekurangannya juga ada. Tadi sudah dibicarakan sedikit. Nah, ini catatan mengenai pembumian jaringan IEP jala-jala dasar perencanaan RUT IEC 30129, ATU TK27 dan TIE 607D. Jarak antara struktur dan jaring IEP tidak boleh lebih dari 50 cm. Induktansi antara peralatan jaringan api harus kurang dari 1 mikrohenry. Boleh memasang 2 konduktor paralel jarak minimum 50 cm. Resistansi DC antara titik pada grade yang berdekatan harus lebih kecil dari 1 miliohm. Induktans antara titik pada grade yang berdekatan harus kurang dari 6 mikrohenry. Bila memungkinkan, koneksi ke jaringan harus pada persilangan sehingga membagi arus. Profil konduktor disarankan pipih berbentuk strip sependek mungkin. Manfaat konduktor pembumian yang paralel adalah mengurangi arus-arus moda bersama dan juga moda diferensial. Bila SBB tidak diikat langsung ke TBB, maka digunakan SBC untuk mengikat pada TBB. Ukuran SBC harus 16 meter, lebih besar dari 16 mm persegi. SBC itu konduktor ya, secondary bonding conductor, atau sebesar konduktor besar yang diikat pada SBB. Jadi tabel ini sudah dilihat tadi pada Pak Ketum sudah memperlihatkan. Begini IEC 30129 membagi konduktor-konduktor untuk bonding dan pembumian. Kemudian untuk kendali resistance DC pada telecommunication bonding bus bar harus sesuai dengan tabel berikut. Jadi ketentuan-ketentuan ini harus dibaca dan harus diikuti. Detail-detailnya terpampang di sini. Misalnya, bila melebihi panjang 91 meter, panjang antara PBB dan SBB, maka harus dihitung 3,3 mm persegi per meter. Ya, hitung saja berapa meter kali 3,3 meter. 3,3 mm persegi. Kemudian kita lanjut ke pembumian instalasi telekom. Ini menggunakan sistem STAR juga dengan mesh IBN tadi. Jadi dia yang pertama, panduan dari pabrikan yang pertama menggabungkan semua pembumian untuk SPP, untuk elektronik, untuk power, semua disatukan. Jadi di sini kita mendapat penjelasan mengenai bagusnya
sistem tersebut disatukan. Jadi baja struktur dan batang pembumian, ring pembumian, sistem proteksi petir, konduktor pembumian ke alat-alat, dan ke trafo pemasok, ini semua menjadi satu. Tapi bagaimana menjadi satunya? Kita akan lihat. Nah, di sini kita lihat satu sistem fasilitas yang sudah lengkap. Ada trafonya, ada towernya, ada diesel genset, ada tangki, ada pagar, kemudian ada ring atau sistem grounding tipe B kalau biasanya di 62305, dan shelter atau gedung peralatan. Semuanya Pak Kus, ya. Waktu tinggal 28 menit lagi. Oke. Oke. Semuanya dihubungkan jadi satu. Kita lihat di sini. Ini waktunya terbatas sekali, jadi saya harus cepat-cepat. Jadi sebenarnya ini kita sebenarnya ringkasannya menunjukkan bahwa persatuan-kesatuan, bicara jargon yang populer sekarang, adalah sesuatu yang didambakan, bukan perpisahan. Perpisahan itu berbahaya, persatuan-kesatuan itu adalah ideal. Di bidang listrik pun kita harus bersatu. Pembumian fondasi ini juga dipakai, ini sistem beton. Sekarang malahan di Jerman menjadi keharusan kalau bangunan baru, pembumian harus lewat pembumian fondasi. Nah, ini tadi yang saya katakan radius minimum 20 cm. Tahun 2005 Motorola juga sudah bikin begini. Sekarang semuanya begini. Jadi ini bukan hal baru. Tapi kita nggak pernah lihat teman-teman, termasuk saya, memperhatikan itu dulu-dulu. Yaitu bahwa grounding tekukannya harus diatur 20 cm dan minimum 90 derajat. Betul kan Pak Ketum? Iya. Di sini tower ground busbar. Ini Motorola di mana-mana dibumikan. Kabel masuk, kabel transmisi yang masuk pun setiap titik dibumikan dengan grounding kit. Yaitu transmission line ground kit, seperti contohnya gambar. Jadi seluruhnya ditanahkan. Koax itu selubung metalnya harus ditanahkan. Pembumian nilai sulit, di mana-mana kita letakkan pembumian vertikal, pelat pembumian vertikal, yang kalau kita ingin masang, bisa lihat acuannya di sini. Ini ada di panduan Motorola semua. Jadi ada dua macam, serrated ini yang seperti digigit kus, sebenarnya ini gergaji luasannya ditambah karena itu lebih efektif daripada yang kiri. Dan hubungan internal ke eksternal itu ada caranya, yang ini sebelah kirinya gedung, sebelah kanannya luar. Ini external ground busbarnya, sedang ini master ground busbar di dalam. Dihubungkan. Kemudian ini bulkhead. Ini partisi portal masuk kabel terpadu. Jadi semua kabel masuk dari luar gedung itu disatukan. Seperti tadi prinsip satu titik itu, semua yang dari luar masuk pada sekitar satu titik itu. Ini
gambar dalamnya. Contoh instalasi internalnya adalah sebagai berikut. Ini grounding masternya. Lalu kita harus menghubungkan dengan segala macam peralatan gedung, UPS. Dan ini dihubungkan juga keluar grounding. Ini semua disatukan. Tapi tadi konfigurasinya adalah star mesh. Jadi mesh IBN atau star IBN. Nah, di sini di gedung shelternya atau gedung tempat peralatan-peralatan, ini juga terlihat di dalam gedung ini, bahkan fan ini pun harus di grounding juga ke tempat yang sama. Tidak ada yang tidak di grounding. Pintu, HVAC, sistem AC ini semua harus di ground. Tidak ada logam yang terpisah. Ini urutannya. Ini rack ground bus bar, kemudian dari subsystem ground bus bar. Ini masih pakai istilah ground. Di atasnya master ground bus bar. Jadi di tahun 2005 dia sudah bikin apa yang benar, apa yang tidak benar. Yang ini jelas tidak benar. Ini namanya daisy chain. Nama daisy itu kalau nggak salah dari kartun Daisy Duck itu yang istrinya Donald Duck apa begitu. Kemudian yang kanan ini yang benar. Jadi tekukannya benar. Kemudian jarak-jaraknya ini benar. Sehingga ada secara garis besar ada 3 macam yang kita bisa pilih. Atau di dinding ada rack ground bus bar itu tadi. Atau vertikal di atas top mounted, tapi namanya RGB juga sama. Atau memanjang, tidak di samping. Semuanya masuk ke bus bar utama, main bus bar, main ground bus bar. Ini sekarang namanya RBB, rack bonding bus bar, bukan RGB. Saya tambahkan di sini ketentuan dari PUIL mengenai rak kabel. Yang ini rendah, ini oke, ini lebih baik. Kemudian mengenai tinggi sisi terhadap lebar dari sudut IMC. Ini tidak, jangan. Ini ya, jadi masih bisa di cover oleh dinding-dindingnya. Kemudian 4 kelas sinyal internal. Tadi di muka sudah kita bicarakan mengenai pengkelasan analog dan lain-lain. Pada rak juga harus bisa mengenai jalur daya utama, kontak-kontak relay, sirkuit digital switching frekuensi tinggi, HF, kemudian sirkuit analog. Analog itu yang paling lemah. Tadi juga sudah dikemukakan, ini sebaiknya mendapat perhatian khusus. Cara peletakan kabel sesuai dengan kelasnya. Kabel daya, sirkuit relay, sirkuit digital, sirkuit analog. Nah, ini gambar-gambarnya. Saya kira kalau sekali mengerti kita akan mendapat feeling untuk ini lebih mudah. Jadi yang dilarang dicampur aduk seperti begini ini dilarang.
Sambungan rak yang disarankan, begitu juga. Ini tidak disarankan juga, yang bagus begini. Bila rak kabel menembus tembok, maka ada ini boleh, ini oke, ini lebih baik. Kabel menembus kotak, seperti begini, ditolak, diterima yang begini. Nah, ini catatannya juga kabel serat optik juga di sini menjadi problem. Karena akan membuka dinding. Nah, dinding ini ekuipotensial sifatnya. Menjadi perlindungan ekuipotensial, bonding bagi semua yang di dalam. Maka menembusnya fiber optik akan mengakibatkan menembusnya gelombang-gelombang EMI juga. Maka harus diperhatikan fiber optik kalau masuk kotak. Jadi fiber optik aman keseluruhannya, tetapi kalau masuk kotak bisa menimbulkan problem. Jadi kita harus menyertakan sebanyak mungkin bidang ekuipotensial pada keliling kabelnya agar pemeriasannya, shieldingnya sempurna. Di sini saya kemukakan standar referensi yang dikemukakan 623054, 30129, kemudian PUIL 2011, dan Guide 2018 dari Schneider, dan Motorola standar R56. Kemudian buku yang bagus ada buku sistem EMC dari William G. Duff dan Learn EMC mengenai shielding theory. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya kira Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kusmartono atas presentasinya. Mungkin masih ada waktu sedikit untuk sebelum masuk ke materi kedua. Saya coba untuk buka sesi pertanyaan dulu Pak Kus. Silakan yang mau bertanya silakan raise hand seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Raise hand untuk pertanyaan. Masih ada waktu 15 menit. Kita manfaatkan untuk pertanyaan. Silakan Pak. Halo, selamat sore Bapak. Ya, dari mana Pak? Sorry, saya Agrian dari PT TNT, Turn and Townsend. Oke. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ucapkan maaf, saya nggak sempat join dari awal, saya ngeliatnya dari pertengahan. Jadi saya melihat sekilas ada persambungan dari titik grounding dari semua utility, baik dari segi UPS, menara, bangunan, dan lain-lain. Apakah itu ada persyaratan tertentu, seperti untuk penyambungan dari grounding netral trafo dengan grounding body sampai ke grounding elektronik? Jika itu diperbolehkan, saya pengen tahu persyaratannya itu apa, itu satu. Yang nomor dua, untuk peletakan posisi urutan perkabelan di sisi rak. Tadi di presentasi saya lihat ada beberapa yang harus dipisah. Jika diletakkan pada satu wadah dengan ada PVC atau pelindung yang lainnya, apakah masih diperbolehkan apa enggak? Itu aja, terima kasih. Ya, saya kira memang ini harus mengulang karena Anda nggak dengar tadinya. Itu kan menjadi persoalan, menyatukan itu menjadi persoalan tadinya. Tapi gampangnya ini ngomongnya, ada macam-macam standar ya yang kita udah kembangkan. Motorola mulai dari tahun 2005 sudah menyatukan semua. Dan kita tahu dia berhadapan dengan petir. Tower-tower itu pasti berhadapan dengan petir, nggak mungkin nggak. Dan berhasil gitu loh. Nah, standar-standarnya yang lain menyusul. ATU sendiri, International Communication Union, juga mengeluarkan
standar-standar yang mendukung Motorola tersebut. Sebelumnya juga sudah. Demikian juga IEC pada akhirnya. Tapi itu harus kita pelajari, jadi bukan gampang-gampang saja menyatukan memang. Karena tadi kita membagi-bagi risiko dari masing-masing peralatan yang disatukan. Kan ada dua, soal pengamanan dari sisi powernya. Kemudian soal sinyalnya, referensi groundnya bagaimana. Kemudian soal imunitasnya, melindungi dari masing-masing peralatan. Itu apakah sudah mengikuti EMC atau belum? Electromagnetic compatibility. Kalau sudah ikut, bisa kita masukkan. Kalau tidak ikut, sedikit-sedikit bengek kata orang. Ya ini nggak bisa dimasukkan dalam keseluruhan. Jadi ketahanan peralatan, kemudian konfigurasi sistem, itu masing-masing ada pengaruhnya. Dan itu harus kita ikuti juga perkembangannya di sistem EMC ini, electromagnetic compatibility. Jadi bukannya tidak mungkin, tapi sebagai contoh yang terakhir Motorola itu, kita lihat, nggak sempat saya ngomong panjang lebar, antara tower sama shelter itu minimum 8 meter misalnya jaraknya. Sehingga medan magnetnya nggak akan mengganggu parah. Dia dikurangi pangkat 8 kan, 8 pangkat 2. Jadi 64 kali lebih kecil kalau 8 meter. Nah ini hal-hal ini yang harus ditentukan sehingga kita bisa menentukan aman menyatukannya gitu loh. Sebaliknya, kata menyatukan ini sebenarnya muncul dari malah pidana. Kalau kita gabung-gabung peralatan sembarangan, terus atau tidak menggabung, maka bila terjadi kejutan listrik yang mengganggu jiwa orang, sebenarnya pidana masalahnya. Jadi ini semua untuk pengamanan. Sebenarnya orang elektronik kalau nggak di grounding pun dia bisa. Ya contoh saja itu pesawat terbang kan groundingnya di mana? Tapi ada sistemnya. Jadi yang paling penting ekuipotensial. Bukan grounding. Grounding itu menjadi buntutnya. Sebagai contoh, saya bisa kemukakan. Nah ini. Standar ini lain-lain loh. Standar ohm. 62305 10 ohm. NFPA 25 ohm. AI ini kunonya, sistem kuno 1 ohm. Ada yang 0,8 ohm. Coba lihat. Beragam-ragam gitu. Tapi ini terakhir yang 62305 10 ohm sama NFPA 25 ohm yang zaman-zaman sekarang. Ini zaman dulu semua. Sampai sekarang masih ada orang ketakutan, harus 1 ohm, harus 0,8 ohm, masih ada itu. Jadi soal-soal ini sebenarnya harus dilihat kalau sekarang semua ngelihatnya dari ekuipotensial. Apakah kita bisa menyamakan? Kalau bedanya masih ada 1 volt, masih problem sebenarnya. Atau ada arus di sistem groundingnya itu masih problem. Tapi perbedaan-perbedaan itu yang 1 volt itu di grounding sendiri loh. Grounding jadi SBB namanya primary bonding sama secondary bonding. Itu perbedaannya lebih dari 1 volt. Itu mesti diperhatikan. Makanya ada peralatan-peralatan untuk kalibrasi DC-nya. Grounding juga tapi untuk menyamakan. Di 62305 juga ring digunakan untuk menyamakan down conductor sehingga semua sama ke buminya. Jadi banyak hal yang harus ditinjau gitu, nggak sederhana ngomong, oh harus di grounding, harus disatukan semua, bukan sekedar gitu. Tapi buntutnya harus disatukan karena ini soal pidana nantinya. Sekarang di Indonesia belum ada pidananya itu, tapi kalau di luar negeri sudah dimasukkan ke pidana.
Iya. Tidak ada pertanyaan? Ada. Silakan. Ya, ini Pak Syahman ya? Ya, Syahman Pak. Saya dari Duta Puji atau Duta Listrik Gerah Prima Pak. Silakan Pak, monggo. Saya sedikit ingin bertanya Pak mengenai pemasangan instalasi. Di mana tadi sempat dibahas mengenai tepukan sampai tidak boleh sampai 90 derajat. Kemudian panjangnya harus 20 cm. Itu yang saya ingin tanyakan. Dampaknya apa? Kalau misalkan kita kan begitu banyaknya instalasi yang kita buat untuk grounding, kalau misalkan ada sebagian itu kita tidak kita tidak mengikuti aturan yang seperti Bapak sebutkan tadi, itu terhadap nilai groundingnya ada masalah kah atau dengan komponen material yang kita pasang itu berdampaknya seperti apa Pak kira-kira Pak? Apakah nilai groundingnya jadi berkurang? Apakah dampaknya itu akan berdampak induksi? Bla 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 segala macam. Saya belum begitu paham mengenai hal ini Pak. Kalau misalkan terjadi salah, miss dalam prosesnya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak Salman. Terima kasih. Kalau dari sisi resistansi nggak ada bedanya, tapi dari sisi induktansi L, pengaruhnya semua itu di L. Sedangkan L itu akan membuat LDI per DT, tegangan. Jadi akibatnya bisa ada spike-spike yang masuk. Itu yang paling penting gitu. Jadi bukan R yang nggak sama nanti. Ditekuk apa nggak ditekuk kan R-nya situ-situ aja. Tapi L-nya lain. Nah, saya ingatkan lagi, ini frekuensi tinggi. Bukan frekuensi rendah. Kalau frekuensi tinggi di waveguide kita tahu, waveguide itu diketok aja udah berubah semuanya. Kan bumbung gelombang. Diketok aja udah berubah semua karakteristiknya. L-nya berubah, C berubah, semua berubah. Yang masih sama R-nya aja kalau ada R-nya. Tapi LC berubah. Ini LC berubah ya berantakan kita. Bisa mengerti Pak? Makanya ngotot-ngotot itu. Peraturan itu. Di kita tuh umumnya belum sampai di situ orang. Gimana Pak Syahman? Bisa menangkap dari jawaban Pak Kus Martono? Di open mic Pak, open mic. Masih di mute. Makasih Pak. Ini juga masukan buat saya. Jadi kalau misalnya ke depannya kita jadi lebih hati-hati dalam pengawasan masalah instalasinya Pak. Kalau berdampak emang seperti itu. Makasih Pak. Makasih Pak Kus. Makasih. Ya, makasih. Makasih Pak. Sama-sama. Sore semuanya, saya harap masih segar. Setelah sesinya Pak Kus tadi, saya akan membawakan aplikasi pembumian khususnya dalam data center dan juga kalau nanti ada waktu sedikit kita bahas tentang dalam pemancar. Oke, mungkin saya langsung aja. Nah, di pusat data kita harus mempunyai tingkat kehandalan yang tinggi. Karena untuk memenuhi tuntutan bisnis modern yang sekarang tuh serba online, dan oleh sebab itu desain pusat data harus memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah infrastruktur fasilitas, termasuk sistem pembumian. Nah, sistem pembumian ini seringkali dianggap remeh-temeh begitu, tetapi sebenarnya ini bisa menyebabkan salah satu turunnya kehandalan di dalam data center. Pembumian pusat data menggunakan pembumian jaringan ekuipotensial, tadi sudah dijelaskan Pak Kus, yang secara terintegrasi. Nah, penerapan ini dari acuan IEEE, ANSI TIA, dan juga di Indonesia tentunya tunduk kepada SNI. IEEE lebih banyak membahas atau memberikan acuan kepada sistem pembumian untuk ITE, peralatan IT ya. Kemudian kalau ANSI TIA lebih banyak membahas untuk telekomunikasi. Nah, di dalam data center ini IT dan juga telekomunikasi itu converge jadi satu, sehingga diperlukan standar-standar yang secara luas begitu ya. Oke, ini contoh acuan standar di dalam pusat data atau data center. Misalnya TIA 942 menekankan ikatan penyama potensial atau ekuipotensial, rak server dan ruang pusat data.
Kemudian TIA 607 tadi juga sudah dibahas, itu pembuatan sistem telekomunikasi data. Seperti kita ketahui, kalau kita bicara data center, tidak ada sistem telekomunikasinya, maka data center itu tidak berfungsi ya zaman sekarang. Kemudian tentu SNI 0225 atau PUIL 2011, ini persyaratan umum instalasi listrik yang harus diperhatikan. Kemudian di uptime sendiri ada topologi redundancy. Nah, biasanya kalau di dalam data center, mereka menyebutkan data center tier berapa, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, gitu ya. Ini dari Uptime Institute. Kalau di Indonesia juga sebenarnya sudah ada, baru ini 2019, SNI 8799. Nah, ini panduan spesifikasi teknis pusat data. Ya. Oke, kalau kita bicara pembumian tentu orang otomatis berpikir mengenai petir begitu ya. Kita lihat petir itu tidak selalu menyambar ke dalam gedung, tetapi juga menyambar ke tanah, dan ini membuat resistive coupling seperti ini, sehingga banyak peralatan menjadi rusak karena petir tanpa pembumian yang tepat ya. Demikian juga kalau misalnya dalam gedung kita punya beberapa komputer dan pusat data, kemudian terjadi petir, ada inductive coupling yang menyebabkan, induksi menyebabkan tentu peralatan menjadi rusak, terutama peralatan komputer yang saat ini sangat sensitif. Nah, kalau kita lihat di TIA 942 itu ada rated 1, rated 2, rated 3, rated 4 yang mempersyaratkan misalnya sistem penyalur petir. Kalau di rated 1 dikatakan bahwa bisa dipasang, bisa enggak, tergantung dari analisa resiko ya. Rated 2 juga begitu. Kalau rated 3 dipersyaratkan. Karena dalam perhitungan penangkal petir biasanya ada faktor risiko, di mana kalau ada faktor risiko rendah mungkin tidak perlu memakai penangkal petir. Tapi kalau rated 3 perlu nggak perlu harus ada. Kemudian infrastruktur grid, pembumian dan ikatan ekuipotensial pusat data. Nah, kalau di tier atau rated 3 ini dipersyaratkan. Rated 1 dan 2 tidak dipersyaratkan, rated 4 harus dipersyaratkan. Sedangkan pembumian infrastruktur telekomunikasi pada pusat data baik dari rated 1 sampai rated 4 itu harus dipersyaratkan dan mengikuti TIA 607. Nah, bagaimana 607 itu sebenarnya apa? Tadi secara gamblang sudah dijelaskan Pak Kus, Pak Tonton. Kemudian kalau kita lihat summary-nya, pertama adalah semua kabel telekomunikasi yang masuk ke dalam gedung harus diikat dengan sambungan pembumian ekuipotensial, dipasang pada bagian masuk entrance ya, tadi untuk supaya petir juga tidak langsung masuk ke dalam. Kemudian menyediakan busbar pembumian utama tersendiri untuk sistem telekomunikasi. Biasa kalau di dalam data center mereka sebut TMGB, Telecommunication Main Grounding Busbar. Kemudian pembumian melalui kabel listrik peralatan dengan arus bolak-balik tidak mencukupi dengan acuan standar ini, sehingga peralatan ITE harus punya suplemen tambahan terminal sambungan pembumian khusus ya. Kalau di server itu mereka sudah ada, terutama yang di dalam rack itu mereka sediakan tempat untuk pembumian. Karena kabel grounding yang jadi satu dengan kabel power itu dianggap tidak mencukupi. Nah, di Indonesia sendiri NSNI 8799-1 2019 baik strata 1 sampai strata 4 mensyaratkan pusat data memiliki pembumian bagi perangkat teknologi informasi panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai dengan ketentuan SNI 0225 atau juga kita kenal sebagai PUIL. Kemudian pusat data memiliki sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan kurang-kurangnya 3 ohm. Tadi Pak Tonton juga sudah menyebutkan kalau ohm ini yang terakhir. Ada yang 3 ohm, ada yang 2 ohm, 1 ohm. Tapi yang paling penting adalah equipotential bonding. Nah, bagaimana dengan uptime? Uptime hanya mempersyaratkan redundancy-nya. Contohnya kalau tier 1 itu tidak ada redundancy. Tier 2 ada redundancy, tier 3 punya redundancy dan punya dua sumber, yang satu bisa aktif, yang satu boleh pasif. Sedangkan tier 4 harus dua-duanya aktif. Artinya kalau kita membuat
merancang sistem pembumian untuk tier 3, itu berarti kita harus punya 2 jalur, 2 path. Yang mana kalau yang satu sedang kita maintenance, yang satu bisa menjadi sumber alternatif, sehingga tidak ada interupsi. Demikian juga di tier 4 itu harus ada 2. Bahkan mungkin beberapa data center menggunakan multi path, ada berbanyak path ke dalam. Kemudian yang disebut dengan concurrently maintainable itu adalah kalau sistemnya sedang berjalan, kemudian tiba-tiba kita mau maintenance, sistem data center nggak boleh interrupt, nggak boleh shutdown. Kalau fault tolerance atau tier 4 yang disebut dengan fault tolerance ini di bagian bawah, ini artinya adalah kalau terjadi kerusakan atau terjadi gangguan, maka seluruh sistem dari data center tidak boleh sama sekali terganggu. Kalau tier 3 masih bisa terganggu. Karena apa? Kalau tadi kita lihat di distribution path, ini satu aktif dan satu alternate, artinya dia masih membolehkan sebenarnya tier 3 satu aktif, satu pasif. Jadi waktu terjadi gangguan yang pasif tadi, ya tentu masih tidak aktif sehingga bisa terjadi interupsi. Bisa terjadi interupsi. Namun di market saat ini, tier 3 data center itu dua-duanya mereka memakai aktif supply. Nah, sebenarnya bagaimana sih konsiderasi desain pembumian di pusat data? Tadi Pak Tonton juga sudah mengatakan yang paling penting pembumian sekarang adalah karena masalah keselamatan manusia. Kalau di luar negeri bisa ada pidananya. Jadi yang paling penting adalah pertama adalah untuk keamanan pengguna terhadap tegangan sentuh maupun tegangan langkah saat terjadi kegagalan atau terjadi short circuit. Ini yang paling pertama. Kapasitas pada beberapa hyperscale data center itu bisa mencapai di atas 30 MV, 30 mega. Kita tahu di Indonesia sudah mulai masuk nih beberapa data center dengan kapasitas di atas 29 bahkan 30, ada yang 60 mega ya. Nah, bahkan mereka juga memakai tegangan menengah untuk jaringan distribusi ke setiap power module atau setiap data hall. Kemudian juga yang perlu di-consider adalah proteksi pembumian pada permukaan metal di rak misalnya untuk keamanan dan juga listrik statis. Di dalam data center tentu karena AC jalan 24 jam dan juga dijaga kekeringannya di antara 45% sampai 55%, sehingga sangat mudah timbul listrik statis. Nah, listrik statis ini seringkali mengacaukan komputasi dari server, terutama server yang sangat-sangat kapasitas yang sangat tinggi ya. Kemudian berikutnya adalah pembumian sistem kelistrikan. Kita perlu untuk elektronik, untuk telekomunikasi, untuk proteksi petir, termasuk juga di dalamnya adalah grounding grid atau zero reference grid ya. Nah, tingkat kehandalan yang tinggi surut dengan desain redundancy pusat data seperti yang tadi disebutkan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 ini menjadi konsiderasi desain. Karena semakin tinggi tiernya tentu semakin mahal biaya baik instalasi maupun maintenance ya. Nah, istilah-istilah pembumian dalam pusat data tadi sebagian sudah juga dibahas Pak Tonton. Saya ingin hanya memberikan beberapa hal supaya mungkin rekan-rekan nanti familiar nih kalau di data center mereka sebut BBC, Backbone Bonding Conductor. Kemudian ada CBN, Common Bonding Network. Ada juga menyebut CBB, Common Bonding Bus Bar. Ada yang menyebut CTBB, Common Telecommunication Bonding Backbone. Ada yang menyebut tadi PBB, Primary Bonding Bus Bar. Ada Rack Bonding Bus Bar. Ada Rack Bonding Conductor untuk koneksinya. Kemudian tadi juga ada SBB kan, Secondary Bonding Conductor. Jadi nggak hanya primary, ada secondary-nya. Kemudian ada TBB, Telecommunication Bonding Backbone. Ada TBC, Telecommunication Bonding Conductor. Dan TEBC, Telecommunication Equipment Bonding Conductor. Jadi ada banyak semua bicara tentang bonding, conductor, dan grounding. Nah, pembumian dalam data center itu tentu tadi fungsi yang utama adalah untuk keselamatan manusia, pengguna tentu. Nah, bagaimana kita mendesainnya? Di dalamnya ada pembumian struktur bangunan, sistem proteksi petir. Ini juga yang paling penting karena data center nggak bisa interrupt. Kita tahu mungkin 3-4 tahun yang lalu data center yang hosting Singapore exchange itu pernah shutdown gara-gara petir.
Jadi penting sekali grounding untuk petir ini bisa di bonding. Kemudian pembumian sistem electrical, pembumian sistem elektronik, pembumian sistem telekomunikasi, pembumian di dalam ruang server atau yang disebut juga tadi grounding grid atau zero reference. Nah, ini contoh tipikal. Ini saya ambil satu bagian aja, bagian B. Kalau kita lihat mungkin bisa kelihatan ya, rekan-rekan. Di bawah ini ada grounding, semua dijadikan satu bonding ya. Jadi ada bonding earth conductor. Kemudian di sini ada untuk MDF room ada busbarnya, mereka sebut TEB MDF, ada communication equipotential bonding. Kemudian ada mainframe earth bar. Nah, karena tadi desainnya adalah redundancy-nya tier 3 misalnya, mereka membuat earth bar yang B di sini ya, yang sebelah sananya, sebelah kirinya saya crop karena gambar terlalu kecil, ada earth bar yang A. Jadi ada A, ada B, mereka gabungkan. Nah, di dalam mainframe itu kita lihat di sini ada building structure ini, building structure, terus kemudian ada incoming ke gas, water, ya, piping, terus ada juga lightning protection system. Mereka bonding dalam satu busbar, main busbar ini. Kemudian mereka masuk di atas, kita bisa lihat ada riser ke electrical room. Ya, electrical room juga punya busbar sendiri. Kemudian server room, ya, ada server room B, server room A, itu juga punya busbar sendiri. Kemudian ada ruang telekomunikasi, meet me room. Nah, semua ini interconnected seperti ini. Nah, kemudian juga kadang-kadang di dalam data center mereka ada istilah, saya mau clean earth. Nah, tadi Pak Tonton juga sebutkan, kadang diukurnya dengan ada arusnya atau enggak, atau beda tegangan antara dua busbar tadi. Kalau ada beda tegangan atau ada arus, berarti nggak clean katanya begitu. Nah, kenapa bisa nggak clean? Misalnya contoh, katakan dari ruang transformer ya, HV2 high voltage, electric switch room B, kemudian mungkin ada arus bocor. Nah, kalau arus bocor ini kan dia mengalir ke earthing, grounding ya, kemudian juga mengalir kemari. Nah, kalau kita punya busbar di MMR room yang bagian atas ini, nah ini clean karena tidak ada interferensi, tidak ada arus yang mengalir melewat dari konduktor groundingnya. Itu yang dimaksud dengan clean earth. Demikian juga di server room. Server room ini tentu kalau diukur tidak ada arus yang mengalir di sini. Kalau di bawah mungkin kita bisa arus yang mengalir. Sebenarnya nggak boleh ada arus yang mengalir ke grounding system ya. Jadi clean earth ini memastikan tidak ada noise yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi data atau mengganggu proses komputasi pada server. Ini tujuannya mereka melihat clean earth. Kemudian proteksi peralatan di atap. Kalau kita lihat bagian metalik peralatan di atas atap, selain di bonding, juga diproteksi terhadap sambaran langsung. Nah, ini kalau di data center sangat-sangat spesifik. Kalau kita bicara misalnya standar kita yang baru SNI IC 62305, suatu metal dengan ketebalan lebih dari katakanlah 4 mili tentu bisa dipakai sebagai natural conductor, nggak perlu dikasih proteksi direct strike. Ya, bahkan kalau beberapa tangki yang besar itu mereka hanya bonding saja. Tetapi di sini kita lihat data center begitu stringent sehingga mereka memasang tiang dan memasang kawat catenary, karena waktu mereka hitung dengan rolling sphere atau bola bergulirnya masih masuk bagian ini bakal berpotensi kena petir. Lah, padahal ini cuma tangki aja. Tangki, kemudian tangki ini juga dilapisin oleh insulation, tapi tetap harus diproteksi terhadap sambaran langsung karena sedemikian pentingnya suatu pusat data. Instalasi daun konduktor tentu harus di bagian luar, nggak boleh dimasukin bagian dalam ya. Banyak orang yang terutama arsitek, saya nggak mau nih yang lihat begini-begini di luar nih jelek banget. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah fungsi ya. Oke, bonding, ikatan equipotential bonding, kalau kita lihat tiang semua di bonding.
Kita menggunakan pita atau tape conductor ini karena jauh lebih handal dibandingkan dengan stranded bare copper. Demikian juga di ring earth conductor di bagian bawah ini menggunakan copper tape. Dari equipotential kita bisa lihat pembumian panel-panel mechanical dengan piping, ada kabel groundingnya. Kemudian di panel electrical control, panel control, di dalam pusat data, ruang data center ada grounding busbarnya yang semua di bonding. Pembumian panel electrical, ya, seperti rasanya sudah mulai menjadi standar juga di Indonesia. Pintunya juga di bonding dengan kabel grounding, ya. Ruang telekomunikasi atau meet-me room tadi digambar skematik tadi disebut ada MMR, ruang meet-me room. Ruang meet-me room ini pertemuan kabel terminasi kabel telekomunikasi di ruang server masuk ke penyedia jasa telekomunikasi internet dalam hal ini. Kalau yang MDF atau kadang-kadang disebut dengan POP, point of presence, itu main distribution di mana kabel dari luar, kabel telekom itu masuk ke dalam ruang MDF. Ini ruang MDF dan ruang MMR. Nah, ini pembumian di dalam ruang server. Ya, semua mari. Kemudian di kaki raised floor ada bondingnya. Ya, ini disebut dengan grounding grid. Nah, bagaimana mengaplikasikan grounding gridnya di dalam data center? Seperti ini, ada yang memakai pita tembaga atau copper tape. Ini juga sebagai pusat grounding, bonding. Naik ini ke rak, ya, ini naik ke atas rak. Jadi setiap rak itu harus dibonding, demikian juga kaki raised floor di bonding. Ada beberapa juga yang menggunakan aluminium karena memakai aluminium sheet begitu, dan juga kita juga bisa memakaikan aluminium tape untuk bonding. Dan ini harus menggunakan bimetal atau pakai stainless steel untuk dari aluminium ke copper. Nah, jadi pembumian untuk pusat data tentu adalah prioritasnya untuk keselamatan manusia. Kemudian pembumian untuk proteksi peralatan, pembumian untuk fungsi kerja peralatan dan pencegahan gangguan, tegangan liar terutama pada komunikasi data. Dalam pusat data harus ada redundancy pembumian dengan lebih dari satu jalur. Karena pusat data sangat penting dan juga harus punya kehandalan yang tinggi. Nah, yang paling penting juga waktu kita menggunakan komponen. Kita menggunakan komponen earthing, bonding, dan sebagainya yang berkualitas. Ini mungkin salah ketik, berkualitas, yang handal dan tahan korosi, ya. Ini yang mungkin juga beberapa operator, terutama dari luar, mereka mensyaratkan komponen juga ada sertifikasi, karena mereka ingin tidak ada korosif di dalam bonding. Karena kita nggak pernah cekin terus-menerus bonding, kadang-kadang terlupakan. Oke, kita lanjut dengan aplikasi pembumian pada pemancar. Jadi kan satu paket tadi komunikasi dengan ruang server atau data center. Seperti yang sudah tadi dipaparkan Pak Tonton, bonding dari kaki antena parabola dalam khususnya ini sangat penting. Nah, sebagai contoh misalnya pada saat terjadi gangguan petir. Nah, yang telekomunikasi ini menyalurkan semua arus petir itu baik di dalam kaki dan juga ke dalam gedung. Jadi kalau kita tidak melakukan bonding di sini, maka arus petir bisa masuk ke dalam. Nah, bagaimana peralatan itu bisa rusak? Pertama, kembali lagi, kalau dari masuk dalam sini, masuk dalam data line, tentu bisa merusak peralatan komputer. Nah, terutama data lines yang menggunakan copper, ya. Kalau menggunakan fiber optik, tentu yang masuk ke dalam fiber optik. Tadi yang dimaksud juga dengan Pak Tonton, bagaimana dengan armornya? Karena kabel optik itu kan bagian luarnya metal. Nah, itu juga bisa menjadi penyalur gangguan petir.
Kemudian juga kadang-kadang seringkali masuk dari incoming power ini, gangguan itu. Bahkan juga yang tadi masuk dari induksi di jalur data dan juga jalur power. Oke. Nah, seringkali pembumian antena parabola ini terlupakan untuk di bonding, bahkan juga oleh para installer yang profesional. Sebagian besar pembumian dipasang terisolasi. Kadang-kadang mereka berpikir, kadang-kadang ini harus dipasang terpisah. Sebenarnya harus ada bonding. Jadi tidak terikat dengan sambungan ekopotensial. Hal ini dapat mengakibatkan arus petir mengalir melalui kabel komunikasi ke dalam peralatan karena adanya beda potensial tadi di antara pembumian antena dan pembumian peralatan komunikasi. Dalam hal ini juga menimbulkan resiko bahaya tegangan sentuh bagi orang yang ada di dalam. Dan juga kalau terjadi kebocoran arus di peralatan di dalam juga berpotensi mengalirkan arus bocor kepada pembumian antena. Sambungan pada kabel koaksial tadi juga sudah disebutkan Pak Tonton, harus di bonding. Ya. Jadi setiap konduktor yang masuk dari antena luar ruangan memiliki unit discharge antena yang disambung dengan ikatan ekopotensial ke jaringan pembumian. Nah, unit discharge antena ini ditempatkan di bagian luar gedung, terdekat dengan titik masuk dan tidak tentunya dekat dengan bahan yang mudah terbakar karena kadang-kadang ada flash. Dalam udara yang kering, kadang-kadang antena juga membangun muatan listrik statis. Nah, muatan listrik statis ini dapat dihilangkan dengan membonding atau mengikat shield dari kabel koaksial ini, sehingga membuang listrik statis. Oke, ke potential bonding tidak hanya di kabelnya, juga di kaki-kaki tower. Ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini typical installation untuk kalau kita punya satu bangunan ada pemancar radio, kemudian ke sambungan satelit dengan modem, dan beberapa juga mungkin ada yang menggunakan CCTV, ya, sambungan. Nah, ini semua dibonding bagian luar dan diberikan surge protection device. Kemudian punya grounding seperti ini. Ini groundingnya juga semua menjadi satu dengan sistem proteksi petir. Oke, ini kira-kira sharing dari saya. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Samuel. Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dan kita bisa open mic di sini, Pak. Ibu. Tadi ada Pak Adrian. Ya, coba. Silakan Pak. Pak Agus. Pak Agrian. Atau Pak Agrian. Oke. Ya. Silakan Pak Agrian. Terima kasih Pak. Jika dilihat dari terutama di ruang MDF, IDF, MMR atau di area data hall tersendiri, biasanya terdapat grid grounding Pak. Betul. Yaitu terdapat beberapa cover tape, beberapa ukuran sekian. Tetapi ada lagi yang dijamper dari panel rack menuju grid strut tadi. Pertanyaannya, apakah ada dimensi kabel yang harus digunakan untuk terminasi ke grid strut? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah di pengalaman saya pernah di situ terdapat grid strut dan di bawahnya menggunakan aluminium sheet sebagai menghindari kondensasi ke lantai ke bawah. Akhirnya terjadi tersambung antara CEB dengan TEB. Nah, apakah itu diperbolehkan? Maksudnya apakah itu ada masalah nggak sih ketika CEB dengan TEB bertemu? Karena kalau dilihat dari skematik harusnya dari CEB dan TEB terpisah. Dan jika katakanlah tersambung, akhirnya ada impact. Impactnya terdapat arus bocor kurang lebih hampir 100 ampere. Seperti itu Pak.
Terima kasih. Iya. Yang pertama, kalau besaran dari equipotential bonding itu ada di dalam standar. Minimum sekitar 16 mm square. Kalau tergantung standarnya, kalau penangkap petir mungkin bisa lebih besar ya. Kita melihat dari standar apakah dari TIA 607 itu bahkan mensyaratkan sampai 25. Nah, besaran itu tentunya berdasarkan standar ya. Nah, kalau sekarang tersambung, sebenarnya memang ujungnya sebenarnya nyambung ya kalau kita lihat tadi di bagian. Cuman yang menjadi masalah tadi adalah ada arus bocor. Nah, kalau kita lihat ini dari MMR di ruang server juga sebenarnya ada sambungan. Ya, kalau kita lihat ada sambungan. Kemudian ke ruang MDF juga ada sambungan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini kan di dalam server room, dalam rak seharusnya tidak ada arus bocor. Rak tadi ya, kan dari rak terus kemudian ke grounding grid di bawah, terus kemudian juga ada yang dari telekomunikasi. Arus bocor itu biasanya terjadi karena di sisi power supply. Nah, ini yang sebenarnya harus ditelusurin. Kenapa yang dari power supply tadi masuk ke grounding grid? Seharusnya nggak boleh. Jadi di ruang server ini kan kalau kita lihat grounding grid yang di ruang server ini ya bagian ini terhubung dengan MMR juga. Nah, ini harusnya clean, Pak. Jadi kalau ada arus bocor di sini dari electrical, ini ruangan electrical tentu dari sebentar saya ambil yang sebelah atas. Nah, ini kalau dari ruang electrical ini kan masuk ke ruang server ke power supply-nya server. Kalau dari sini ada yang bocor power supply, harusnya itu mengalirnya di sini. Mengalirnya di sini terus turun kemari. Dia tidak mengalir ke earth grid, ke grounding grid. Jadi kalau ada sampai ke situ, itu harus diselidiki sih menurut saya. Gitu, Pak. Ya, Pak Agren, ada pertanyaan berlanjutan? Masih ada waktu cukup banyak? Iya Pak, kalau diselidiki lagi memang tersambung karena dari aluminium sheet menyentuh dengan copper tape, di mana aluminium sheet tersebut tersentuh dengan pondasi panel, untuk pondasi panel. Dan di mana panel tersebut terdapat supply, untuk supply dari trafo sendiri, untuk netral dan grounding jadi satu. Ya, oh oke. Jadi untuk dari power IT sendiri hanya mengandalkan dari isolator, Pak, trafo isolator. Iya. Itu aja. Betul Pak. Mungkin yang harus jadi concern adalah aluminium sheet ketemu dengan copper, Pak. Kalau Bapak pakai copper, jadi ini yang sebenarnya nggak boleh karena ada efek bimetal. Jadi harusnya copper itu di bagian bawahnya dilapisi oleh insulation supaya dia nggak ketemu dengan aluminium sheet-nya. Itu yang lebih utama di dalam data center sih, Pak. Oke. Mungkin ada yang lain saya bisa sharing. Terima kasih Pak Agren, semoga bisa menjawab. Silakan Pak Agus Hidayat, raise hand. Bisa open mic-nya, Pak? Atau yang lain? Iya Bang. Oh iya Pak Agus, silakan. Sorry Bang, saya lagi di jalan nih. Oke. Selamat sore Pak. Sore semuanya. Ya. Hati-hati Pak. Engineering nih, para engineer ya. Nggak lagi mudik kan Pak ya? Ya, sambil free hand. Oke. Silakan Pak. Ya, jadi yang pertama adalah saya kan ex-Telkom ya. Saya tahu dulu di MDF dan lain sebagainya memang ada grounding yang sangat ketat. Namun sekarang kan MDF yang konvensional sudah hilang ya. Artinya bahwa sekarang sudah mulai ke IT, rata-rata menggunakan soft switch ya. Di situ ada beberapa hal. Yang pertama adalah menggunakan kabel-kabel UTP atau STP. Betul. Nah, saya pernah pengalaman bahwa STP itu ada
semacam apa namanya groundingnya atau apa bearingnya atau bearernya atau screennya itu sangat sensitif sekali terhadap pengaruh. Nah, di mana mereka kalau sekarang saya lihat tambatan-tambatan di chipnya STP atau UTP itu nggak ada tuh nyambung ke groundingnya di sisi mana ya kira-kira Pak? Oke, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat sore. Semoga sukses selalu ya. Iya, sama-sama bagus. Jadi STP shielded twisted pair itu memang dipakai untuk kabel komunikasi utamanya yang keluar atau area yang banyak mendapat induksi, terutama misalnya seringkali tanpa kita sadarin kabel komunikasi kita lewat kabel lampu TL. Nah itu seringkali mengganggu komunikasi data sehingga memakai STP. Nah kenapa STP kok nggak ada groundingnya? Nah sebenarnya kalau kita memakai switch yang memang untuk STP itu sebenarnya ada metal bagiannya yang di bonding. Seringkali masalahnya adalah kita memakai switch yang tidak untuk STP, pakai yang UTP biasa. Nah, sehingga tidak terlihat groundingnya di mana. Sebenarnya harus ada waktu perencanaan itu ya tentu memang ini agak susah ya karena electrical sama orang network sering nggak ketemu gitu ya. Jadi ya ini harus di dalam data center ini harus benar-benar diperhatikan. Itu sih Pak. Sebenarnya ada groundingnya ada. Ya. Baik, silakan Pak Agus. Masih mute Pak Agus nggak kadang-kadang? Masih mute Pak Agus? Iya. Oh iya, sorry. Iya. Saya hanya tanya STP dan tadi sudah jawab bagus sekali. Tapi UTP juga Bang, karena dia kan menggunakan jumper dengan UTP untuk beberapa di sentral itu, di sentral komputer itu lah, katakan seperti itu. Nah itu juga harus seperti apa gitu mengegroundkan. Makasih ya Bang. Iya, seperti namanya UTP itu unshielded Pak, jadi benar-benar nggak ada shieldednya. Bagaimana perencanaannya tentu sebenarnya ada di dalam NCTIA khusus untuk di telekomunikasi, bagaimana komunikasi data tadi ada aturannya sebenarnya Pak, dari STP ke UTP yang bagian luar dan penggunaan UTP di bagian dalam ya. Ya, sebenarnya nanti ada ininya khusus Pak. Orang network sih biasanya yang lebih lebih aware bahwa ini harusnya pakai STP, ini harus pakai UTP. Cuman kalau dari kita dalam data center udah pasti di luar yang masuk ke dalam harus shielded. Tidak hanya komunikasi Pak. Sekarang itu kabel kontrol, kabel sensor pun sudah menggunakan pakai STP dan UTP. Bahkan beberapa seperti contohnya CCTV sekarang. CCTV udah IP CCTV koneksinya data. Dulu kan signal, sekarang data. Kemudian juga beberapa kalau di data center seperti temperatur sensor, humidity sensor itu pakainya kabel UTP karena komunikasi data. Memang MDF yang zaman dulu Telkom itu sudah mulai ditinggalkan. Sebenarnya bukan ditinggalkan karena perkembangan teknologi. Sekarang kalau kita bicara telekomunikasi itu isinya server juga sih sebenarnya, komunikasi data. Ya. Mungkin kita juga lebih banyak pakai WhatsApp call daripada telepon yang biasa. Itu sebenarnya kita sudah menggunakan data. Jadi kalau paket datanya habis nggak bisa telepon nih, nggak bisa terima telepon juga. Iya, oke.